Ini digoreng sampai wangi dan semuanya matang. Jadi empuk, mudah dikunyah, tapi masih ada gigitan. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin iga bakar kecap ya. Pastinya kalau misalnya kita bicara tentang iga bakar itu tuh menjadi suatu makanan yang spesial ya. Nah, kalau kalian lagi mau bikin something special di rumah, bisa banget kalian bikin ini. Dan pastinya iga bakar pakai kecap udah pasti cocok. Plus lagi sambelnya, ini aku akan bikin sambal kacang yang pedes ya, bukan sambal kacang kayak sate. Beda, tapi bisa menjadi opsi juga ya. Jadi kalau kalian mau makan pakai sambal terasi gitu juga cocok. Cuman kita kali ini bikin something yang beda. So, langsung aja ini bahan-bahannya. Yang pertama ini ada iga ya. Aku pakai potongan iga yang masih ada tulangnya tentunya. Kalau kalian mau yang iganya besar-besar, boleh kalian belinya yang potongan konro namanya. Lalu untuk rempah ungkep atau rempah prestonya, di sini kita akan memerlukan lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk. Lalu untuk bumbu-bumbunya di sini aku akan pakai kaldu sapi, terus nanti biasa ya garam, lada. Dan ini opsional buat makin wangi. Di sini aku siapin pala, cengkeh, dan juga lada hitam utuh. Tapi kalau cengkeh gitu kalian nggak mau pakai, lagi nggak ada juga nggak apa-apa, bakalan tetap enak ya. Lalu untuk bumbu bakarnya atau bumbu kecap bakarnya, di sini kita akan bikin yang something yang wangi ya. Jadi kayak style iga bakar madu gitu. Di sini kita pakai bawang putih, bawang merah, kemiri, lada hitam, lada putih. Kalau mau salah satu juga nggak apa-apa. Saus tiram, kecap manis, kecap Inggris, saus tomat, dan juga gula merah. Untuk sambal kacangnya kita perlu kacang tanah, gula merah, terasi, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, dan juga jeruk limau ya. Ini yang akan nanti bikin segar. Dan yang terakhir untuk bumbu olesnya boleh pakai minyak, boleh juga pakai margarin untuk wangi yang lebih ekstra. Oke, untuk mengolah iganya sendiri, nanti yang pertama kita akan bikin iganya itu empuk ya. Iga tuh dia secondary cut, jadi pastinya kita perlu pre-cook dulu, boleh diungkep, boleh di presto ya. Setelah empuk nanti kita akan rendam dengan bumbu bakarnya, dan nanti kita bakarnya kita akan menggunakan kompor portable stainless grill and barbecue dari Wingas ya. Ini tentunya praktis dan juga multifungsi, nanti kalian akan lihat. Oke, yang pertama ini kita akan presto dulu iganya sampai empuk ya. Ini aku iris-iris dulu bahan-bahannya, dan gampang banget, kita tinggal masukin aja semua jadi satu ya. Ini kita kasih air, ini kurang lebih sampai iganya terendam semua. Dan kita akan prestonya cukup 45 menit sampai 1 jam. Kalian lihat sampai dagingnya udah empuk tapi jangan hancur ya. Sambil nunggu iganya empuk, kita akan bikin si bumbu bakarnya ini ya. Kita akan blender bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga ladanya. Ini kayaknya kebanyakan, kita pakai setengah aja. Kita blendernya menggunakan minyak. Setelah benar-benar kering, wangi, kita masukin kecap-kecapan. Ini saus tiram, kecap Inggris, saus tomat, air, dan juga gula merahnya ya. Lalu kita masukkan kaldu sapi. Udah gini kalian cicipin, kalau udah pas, matikan api. Oke, ini iganya udah mateng ya. Sekarang kita tinggal campurin aja sama sausnya tadi ya. Kuahnya mau ditaruh dikit juga nggak apa-apa supaya makin wangi. Lalu ini kita masak ya, sampai si bumbunya mengental dan juga meresap ya.
Nah, kenapa ini iganya dibikin empuk dulu baru dicampur bumbu? Kalau kita masak iganya sama bumbu terlalu lama, pertama kan resikonya itu gosong ya. Terus nanti si wangi bumbunya dia kalau kelamaan sama terlalu tinggi temperaturnya dia wanginya berubah. Nah, kalau udah kental kayak gini, lihat ya konsistensinya. Ini udah cukup. Ini jangan dibiarin lebih kental lagi ya, karena nanti ketika kita bakar dia malah jadi takutnya gosong banget gitu loh. Jadi ini kita akan biarin dimarinasi sampai sedikit lebih meresap lagi. Kalau kalian bikin 1 hari sebelumnya terus kayak gini dibiarin juga itu bakalan lebih meresap, lebih enak ya. Oke, sambil marinasi kita akan bikin sambal kacangnya. Nah, untuk sambal kacangnya ini kita potong-potong dulu semua bahan. Rawitnya kita belah 2 aja. Kalau nggak mau terlalu pedas, rawitnya boleh dikurangin ya. Minyak. Kita masukin kacangnya dan juga terasi ya. Ini digoreng sampai wangi dan semuanya matang. Nah, kalau udah kecoklatan cabai-cabainya sama bawang putih, kita masukkan air. Gula merah masuk. Kita tambahin garam dan juga kaldu jamur atau penyedap. Oke, kalau udah matiin api, airnya agak banyak nggak apa-apa. Terus kita masukin ke dalam blender ya. Aku tambah air matang sampai kerendam semua. Nah, ini teksturnya dia emang agak berair gini. Kalau kalian pengen teksturnya tuh yang kental kayak bumbu sate, itu kalian tadi waktu di blender boleh masukin nasi mateng ya, nasi mateng 1-2 sendok. Dia nanti teksturnya lebih lengket. Cuman untuk iga ini aku emang gak mau bikin yang kental, jadi tekstur kacangnya tuh lebih kerasa, ringan, dan juga ini kan ada wangi terasi ya, pedes banget, sama nanti kita mau tambahin juga jeruk. Jadi yang lebih apa ya, sambalnya lebih fresh. Oke, ini bagian yang seru, yang bakalan bikin ibaratnya satu rumah kalian tuh wangi banget sama makanan ya. Jadi kalau misalnya mau siap buat acara nih, udah standby gini aja. Terus begitu pada memulai makan baru panggangnya mendadak, itu bakalan enak banget. Dan yang seperti tadi udah aku bilang, ini kita akan panggang menggunakan kompor portable stainless grill and barbecue dari Wingas ya. Kadang kendala kalau misalnya kita mau bikin panggangan di rumah tuh kita tuh males bersih-bersih ya gak sih? Tapi menggunakan kompor portable grill dari Wingas ini tuh gampang banget bersihinnya dan juga manasinnya tuh cepet banget ya. Begitu api nyala langsung siap untuk digunakan, hitungan detik ya. Gasnya kalian bisa menggunakan gas portable atau bisa juga menggunakan gas besar dengan regulator dari Wingas juga ya. Nah, regulator dengan penguncian ganda ini sangat mudah dipasang, hanya dengan 2 langkah. Jadi setelah dipasang kayak gini, tinggal turunkan tuas, lalu kita putar aja knobnya searah jarum jam. Lalu permukaan panggangnya juga ini besar ya, 2 kali dibanding kompor portable grill yang biasanya. Dan ini kita bisa pakai griddle seperti ini, atau bisa juga ini pakai teflon anti lengket seperti grill plate gitu ya. Nah, ini misalnya mau lebih kayak Korean barbecue or something, kalian bisa pakai yang ini. Oke, karena ini kita mau bikin iga panggang, jadi aku bakal coba pakai yang ini. Dan jangan lupa juga, ini ada tray di bawah. Kita isi air sebelum memanggang ya. Tujuannya apa sih? Pertama, kalau ada tetesan atau gosong-gosong gitu jatuh, itu nanti membersihkannya akan sangat mudah. Dan juga kalau kita panggang, especially kayak kita panggang daging atau kita panggang ikan, ini uap panasnya nanti akan membuat si dagingnya itu terpanggang tapi tetap juicy ya. Jadi wangi panggangnya dapet, dalamnya tetap juicy.
Stainless Grill and Barbecue Wingas juga dilengkapi dengan daya pemanas api lebih tinggi sehingga mempercepat proses memanggang ya. Adanya api infrared membuat makanan yang dipanggang juga tidak menghitam atau cepat gosong. Selain itu, dilengkapi juga dengan sistem 2 keamanan yang terdiri dari 2 level sekaligus sehingga tidak terjadi ledakan ya, karena yang bahaya tuh ketika tekanan gas itu tinggi ya, itu yang bisa meledak. Kebayang ya wanginya iga panggang plus rasanya gurih, manis, seger dari sambal kacangnya yang pastinya pedas dan juga ada sedikit asamnya ya. Jadi yang ciri khas tuh emang wangi bakarnya itu loh. Jadi beda sama kalau kita ungkep kecap terus dibakar, wanginya jadi double-double. Dan yang penting, nah ini tekstur dagingnya juga dia empuknya harus pas. Jadi empuk, mudah dikunyah tapi masih ada gigitan, nggak terlalu hancur, karena kan itu yang seru ya kalau kita makan iga, apalagi plus ada, kalau kalian yang suka ada lemak-lemaknya juga itu bakalan wangi banget. Dan bumbu ini tuh ya, selain dimakan sama sambal ini, sambal nasi, itu kalian bisa sebenarnya makan pakai apapun, pakai saus tomat, sambal, terus pakai kentang goreng, jadi sedikit western itu juga cocok. Mau pakai sambal terasi bisa, sambal korek bisa, jadi bisa kalian kreasikan. Bumbunya juga benar-benar ini meresap sampai dalam ya. Nah ini bagian yang terpenting kalau kita masak tuh beres-beresnya nggak boleh ribet. Dan kalian lihat ini gampang banget. Ini grillnya kita tinggal angkat aja, terus kita cuci. Lalu tray yang tadi, tuh ini kan tadi udah ada air. Ini tinggal kita buang juga airnya. Dan bersih, mudah membersihkannya. Dan sisanya ini kita tinggal lap aja. Nah pastinya praktis banget, ukurannya juga pas ya. Ini bisa kalian taruh di atas meja, bikin acara sama keluarga, something yang spesial ya. Ada juga yang ini yang non-stick grill plate-nya juga. Ini bisa buat Korean barbecue, bikin burger, bikin apapun itu ya. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalian cek link di description box atau cek juga sosial medianya dari Wingas untuk info lebih lanjut ya. Dan kalau kalian recook jangan lupa juga tag ke @devinahermawan @devispantry, like, subscribe, share dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video. Ini apa? Ini apa? Oh iya, Ini? tomato. Ah, you sure this is tomato? You wanna try? It's chili, you know. Nih? Onion. Yeah, similar. Garlic. What is this? Do you know what is this? Terasi. Apa ini? Apa ya itu? Terasi. Hiasi apa? Cium terasi. Enak. Enak gak? Atau bau? Itu apa? Terasi. Dari mana? Hmm? Ya. Bikinnya pakai shrimp paste.